Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Transformasi dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan nomor induk mahasiswa 2501091132221. Bidang studi guru kelas madrasah ibtidaiyah. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, di MI Fathul Ulum, Kopen, Rimbi, Bareng, Jombang, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok bangun datar kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tiga, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini bisa lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Asrofi untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Untuk mewujudkan kita cinta kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Kita
satu persatu. Ketika saya bilang namanya, nanti angkat tangan ya dan bilang hadir. Ananda Ahmad Aldiansyah, Hadir. Ahmad Akil Sami Arif, Hadir. Anggita Anastasia, Hadir. Azril Zulfadri Nur Hasan, Hadir. Fatimah Sadia, Hadir. Lukmanul Hakim Saifuddin, Hadir. Muhammad Khalil, Hadir. Muhammad Rafa, Hadir. Sisi Rosita, Hadir. Syaril Arifin, Hadir. Wildan Arif Mustafa. Hadir. Alhamdulillah. Masuk semua ya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian bangun datar. Peserta didik dapat memahami ciri-ciri bangun datar, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Peserta didik dapat mengenal jenis-jenis bangun datar. Peserta didik dapat mengetahui bentuk bangun, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Silakan bukunya dikeluarkan dan alat tulis. Sudah siap? Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Kita bermain dulu supaya pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik. Silakan berdiri dulu. Disiapkan pensilnya di tengah-tengah. Kalau kalian duduk berdua berarti di tengah-tengah antara satu dan yang lain. Untuk yang bertiga berarti hanya satu. Cluenya ketika saya mengucapkan sikut, kalian berarti memegang sikut kalian. Ketika saya mengucapkan sakit, berarti yang dipegang perutnya. Ketika saya bilang sekat, sini ya. Ketika bilang sikat, baru kalian cepat-cepat mengambil pensil di tengah-tengah bangku. Sudah siap? Ya. Ya. Konsentrasi ya, konsentrasi. Sikut, harus cepat. Sakit, sekat, siku. Betul Pak? Harus konsentrasi. Siku yang sakit berarti kalau sikat baru diambil. Sudah? Siku, sikat. Siapa yang dapat? Ya. Lagi, satu kali lagi. Silakan. Yang belum dapat harus cepat-cepat dan konsentrasi dengan ucapan saya. Ya. Sakit, sikut. Silakan duduk kembali. Nah, materi hari ini tadi bangun datar. Ada yang tahu gambar ini? Apa? Persegi. Benar. Apalagi? Segitiga. Nah, ini tadi termasuk persegi, segitiga, lingkaran. Ini termasuk bangun datar ya. Bangun datar. Contoh-contoh bangun datar. Ada yang tahu pengertian dari bangun datar? Bangun datar. Ayo silakan yang mau baca, angkat tangan. Boleh Fatim. Ananda Fatim, silakan dibaca. Adalah bentuk atau bangunan dalam matematika yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Permukaan bangun datar biasanya dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Bangun datar dapat berupa segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Terima kasih untuk Ananda Fatim. Nah, bangun datar yaitu bentuk atau bangun dalam matematika yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Seperti ini kan? Panjang dan lebar. Hanya ini untuk bangun datar. Permukaan bangun datar biasanya dibatasi oleh garis lurus, garis melengkung. Kalau tadi kalian melihat lingkaran, nah itu garis melengkung. Bangun datar dapat berupa segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Silakan disimak video ini. Nah, ini tentang menjelaskan tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan.
sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan. Di video tadi menjelaskan tentang bangun data. Bangun data dibedakan menjadi dua. Bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tadi di video tadi, kalau segi banyak beraturan itu sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Kalau segi tidak beraturan itu panjang sisinya itu tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Nah, ini untuk lebih jelas lagi, segi banyak beraturan yaitu bangun datar yang semua sisinya panjang dan semua sudut sama besar. Bangun ini memiliki bentuk yang teratur dan simetris. Contohnya, ada nggak benda yang di sekitarmu segi banyak beraturan? Apa? Ya, buku, betul, buku. Karena buku ini panjangnya sama. Ini sama ini sama. Ini namanya bangun apa? Nah, persegi panjang, ya. Besar sudutnya juga sama. Berarti sudutnya apa ini? Siku. Ya, siku. Dan besarnya 90 derajat. Untuk pelajaran sudut siku-siku kita sudah dipelajari di kelas 3 tentang sudut siku-siku. Untuk yang kedua, nah ini ciri-cirinya sebelum ke segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang tadi. Kalau saya gambar di sini, sisinya sama panjang. Misalnya di sini 4, berarti di sini 4 karena sama panjang. Besar sudutnya juga sama. Di sini misalnya siku-siku berarti 90 derajat, ya. Memiliki banyak simetri lipat. Ketika dilipat itu bisa dilipat dan simetri putar. Bentuknya teratur dan seimbang. Antara garis ini atau sisi ini sama ini teratur, ya. Tidak seimbang. Berarti kalau sama sisi ini berarti beraturan sama panjang. Untuk segi banyak beraturan itu segi banyak beraturan yaitu segi banyak tidak beraturan adalah bangun datar yang sisinya tidak sama panjang dan atau sudut-sudutnya tidak sama besar, ya. Kalau di video tadi dijelaskan bentuk tidak sama besar itu trapesium. Nah, di sini ini sama enggak panjangnya? Sama tidak? Ini tidak. Misalnya di sini 4, di sini tidak mungkin 4. Misalnya di sini 6, karena panjangnya beda. Ya, makanya ini yang disebut segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya di sini segi banyak tidak beraturan, panjang sisinya tidak sama. Antara sisi atas dan bawah itu berbeda. Ya, di sini sampai 4, berarti di sini 6, berarti tidak beraturan. Beda yang sama tadi, yang beraturan kalau di sini 4, di sini 4, itu beraturan. Besar sudutnya juga tidak sama. Nah, ini di sini sudutnya sama ini. Ini sudut siku, sudut apa kan? Lancip, lancip. Kalau ini sudut kumpul, sama enggak? Semuanya sama enggak sudutnya? Tidak. Makanya itu kalau ini disebut segi banyak tidak beraturan. Bentuknya tidak teratur. Tadi misalnya gambar panah ini juga bisa. Kita disebut bangun datar. Ini sama enggak? Tidak kan? Di sini sama ini beda dan sudutnya beda, tidak memiliki simetri
lipat atau hanya sedikit, tidak memiliki simetri putar yang banyak. Contohnya di sini, tadi sudah dijelaskan di video tadi. Kita ulang lagi. Contoh segi banyak beraturan dan tidak beraturan ini. Coba dibaca Ananda Anggi. Segi banyak beraturan, yang keras. Tidak beraturan, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan hitam. Beri tepuk tangan untuk Anggi. Terus segi banyak tidak beraturan, silakan dibaca Ananda Wildan, silakan. Segi banyak tidak beraturan. Tidak beraturan, Ini sama sama kaki. Terus ini jajar gender. Terus ini tiga. Ini persegi panjang. Terus ini yang bawah kayak tadi ini trapesium, ini tanda panah. Tangan untuk Ananda Wildan karena tidak dapat atau membaca. Jadi bedanya sudah jelas ya, segi banyak tidak beraturan dan tidak beraturan itu ini. Semuanya sisinya sama, panjang sisinya sama, sudutnya sama. Ini sama atau tidak? Tidak, karena di sini panjang sisinya berbeda dengan yang lain. Sama dengan jajar ganda, tidak semua sisinya sama panjang. Terus segitiga siku-siku juga. Ini bedanya besar sudutnya. Ada yang sudut siku-siku, ada yang sudut lancip. Kalau persegi panjang kok tidak beraturan, berarti buku kamu itu termasuk segi banyak beraturan atau tidak? Tidak, karena panjang sisinya semuanya itu tidak sama, hanya satu sama ini. Terus ada lagi poster yang ini. Nah, poster ini juga persegi apa? Persegi panjang. Termasuk apa? Segi banyak tidak beraturan atau beraturan? Segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan, ya. Sudah ada yang ditanyakan dari materi ini. Habis ini kita akan bekerja kelompok. Nanti saya bagi tugas. Nanti akan saya bagi tugas tiap kelompok anaknya 11. Berarti nanti saya bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk pengerjaan tugas kelompok saya akan beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Boleh kalian mencari di buku kalian, buku paket kalian boleh. Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2, siap ya? Kelompok 3, siap. Ya, silakan dikerjakan. Sudah berapa persen kelompok 1? 50%? Ya, 50%. Kelompok 2 sudah hampir selesai. Sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1? Sudah. Silakan, ada yang mau maju duluan? Ya, kelompok 2 silakan maju di sini. Dibaca yang keras. Salam dulu.
lagi? Kurang sedikit nggak apa-apa, teruskan lagi kelompok 3. Sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1? Sudah. Silakan, ada yang mau maju duluan? Ya, kelompok 2 silakan maju di sini. Di baca yang keras. Salam dulu. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. A. Tidak semua sisinya memiliki sisi yang sama panjang. B. Tidak semua sudutnya memiliki besar sudut yang sama. C. Jumlah simetri putar banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. D. Jumlah simetri pita lipat banyaknya tidak sama dengan banyaknya sisi. Contohnya persegi panjang, cacar gajah, dan bilah ketupat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Di situ dulu. Jadi kelompok 2 ini menjelaskan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Tahun. Sudutnya besar atau tidak sama? Tidak sama besar. Sudah betul orang yang mengerjakan tadi. Terus contohnya apa tadi? Namanya persegi panjang dan cacar gajah. Silakan duduk kembali kelompok 2. Silakan. Ada yang siap lagi? Ya boleh kelompok 3. Silakan. Sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, silakan dipresentasikan. 1. Segi banyak beraturan. 2. Segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan. Segi 3. Sama sisi. Persegi lingkaran. Segi banyak tidak beraturan. Segi 3 sama kaki. Cacar gajah. Trapesium. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, yang dipresentasikan kelompok 3 tadi sudah semua. Kelompok 3 memberikan contoh segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Contohnya tadi apa? Yang beraturan persegi, terus lagi segitiga sama sisi dan lingkaran. Terus yang tidak beraturan tadi apa contohnya? Trapesium, cacar gajah, dan sama kaki. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Terima kasih sudah presentasi. Berani tanda saya. Ayo silakan kelompok terakhir kelompok 1. Dan keras. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kita akan mempresentasikan dari diskusi kami. Ya, silakan dipresentasikan yang keras. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang. B. Memiliki sudut yang sama besar. C. Merupakan lingkaran tertentu. D. Memiliki jumlah simetri lipat yang
besar yang sama dengan banyaknya sisi yang dimiliki. Segi banyak perhatian batasi minimal oleh 3 sisi yang sama saja. Contohnya, namun Persegi dan segitiga. persegi dan segitiga. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang dikhususkan oleh kelompok 1 yaitu segi banyak beraturan tadi, ciri-cirinya. Panjang sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama besar. Terus contohnya tadi apa? Persegi dan segitiga. Silakan kembali. Terima kasih kelompok 3 dan terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Nah, habis ini saya pertama akan memberikan tugas secara mandiri ya. Sebelum mengerjakan tugas mandiri, saya akan memberikan kuis ya. Kuis nanti kalau bisa menjawab angkat tangan. Ini namanya kuis, jelas nggak? Siap? Sudah? Siap. Nanti soalnya saya akan bacakan. Saya mengingat sendiri. Ya, ini berapa? Sekian. Nah, seru ya. Terus untuk mengulang lagi saya akan berikan lembar kerja setiap siswa ya, dikerjakan mandiri secara mandiri. Berikan contoh segi banyak tidak beraturan. Silakan baca dulu. Soalnya segi contoh segi banyak tidak beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan. Ini jawaban boleh. Ini jawaban A, B, C, D. Silakan. Boleh, bebas menjawab. Yang sudah katakan nggak apa-apa. A, B, C, D. A, B, C, D. Contoh segi banyak tidak beraturan. Katakan. Sudah? Sudah ya? Silakan. Arifin, Anda Arifin. Kamu menjawab apa? A, B, C, D. Gak apa-apa. Setiap anak menjawab berbeda gak apa-apa. Silakan. A, B, C, D. A, B, apa? B. Wildan? Mana ada Wildan? Apa? Ayo. Gak apa-apa, langsung jawab aja. Bisanya. B. Anandara apa? A. Anandara Tuman. D. Tanggi. C. C. A. Nah, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Coba kita katakan yang jawab A, katakan tadi. Satu orang yang jawab D, nanti akan yang banyak akan jadi kelompok yang C. 2 orang D. D, yang D yang lebih banyak. Coba bener apa enggak? Salah ya. Berarti yang jawab adalah A ya. Tadi siapa yang jawab A? Ayo yang lebih antusias kan dibaca lagi nomor. Nanti ditulis dia kasih nama saja. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup 5 menit. Karena soalnya sedikit.
Udah ya. So, ayo kita koreksi bersama hasil dari kerja kalian. Coba nomor 1. Ini ada bangun segitiga sama sisi ya. Ini sama panjang atau tidak? Sama ya. Kalau yang salah boleh disalahkan. Apakah semua sudutnya sama besar? Ya. Apakah termasuk jenis segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Yang kedua, gambar kedua, persegi panjang. Semuanya sisinya sama panjang atau tidak? Tidak. Besar sudutnya sama besar? Iya. Terus beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Terus pentagon atau segi 5. Semua sisinya sama panjang atau tidak? Iya. Besar sudutnya sama panjang atau tidak? Ya. Segi banyak tidak beraturan atau beraturan? Beraturan. Terakhir, sebelah ketupat termasuk panjang sisinya sama panjang atau tidak? Iya. Iya. Apakah semua sudut sama besar? Tidak. Ya. Terus jumlah jenisnya segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Nah, dikumpulkan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kita akan mengevaluasi lagi. Belajar apa tadi kalian? Apa yang kalian dapat dari ini? Pelajaran apa tadi yang kita bahas? Bangun data. Dibedakan menjadi berapa? 2. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan ya. Terus ciri-cirinya bangun segi banyak beraturan, jumlah sisinya atau panjang sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama besar. Terus kalau segi banyak tidak beraturan itu panjang sisinya tidak sama, besar sudutnya juga tidak sama besar. Oh ya, dikumpulkan ya hasil kerja tadi. Ya. Untuk yang nilainya di bawah 70 nanti saya akan kasih tugas remedial. Untuk yang nilainya di atas 70 nanti tetap saya akan kasih soal penganiayaan ya. Udah? Yuk silakan berdoa. Doa bersama-sama. Silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka
Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.